Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hayana dari kelas Tadris Bahasa Inggris A. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisa metodologi kritik hadis Jalaluddin Asyuyuti dalam Al-La'ali Al-Mashnu Ahfi Al-Hadis Al-Maudu. Berasal dari Journal of Indonesia Hadis Studi oleh Muhammad Asgar Muzaki. Konsensus Doktorum Cendekiawan Muslim mencapai mufakat bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum primer, sedangkan hadis sebagai hukum sekunder. Dengan posisi penting tersebut, maka sudah sepantasnya umat muslim memberikan atensi khusus terhadap hadis, khususnya para ulama untuk memelihara hadis, agar terhindar dari berbagai indikasi atau bahkan upaya yang dapat menafikan identitasnya. Tindakan tersebut bisa jadi berupa hafalan maupun tulisan atau keduanya. Terma pemalsuan hadis terbentuk karena hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, baik itu berupa perbuatan, ucapan, ketetapan, sifat-sifat jasmani dan rohani maupun historisitas kehidupan beliau, bukan disandarkan pada selainnya. Dalam konteks sejarah, pemalsuan hadis itu memang marak sekitar tahun 40-an, yaitu masanya sahabat junior dan tabiin senior. Pemalsuan hadis ini boleh dikatakan salah satu domino efek dari pembebasan negara-negara lain oleh umat Islam seperti Romawi, Persia, Mesir, dan Syam. Dalam konteks sejarah, pemalsuan hadis ini memang sudah marak pada tahun 40 Hijriah, yaitu akan tetapi menurut Ahmad Amin pada tahun 1954, yaitu pemalsuan hadis ini sudah terjadi sejak masa Nabi SAW karena adanya hadis riwayat Buraidah dan hadis riwayat Abdullah bin al-Subair, yaitu yang beliau berucap, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan disediakan baginya tempat di neraka. Antisipasi terhadap pemalsuan hadis juga dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria hadis maudhu, dengan maksud agar hadis-hadis palsu itu dapat diacak dan dibedakan dari yang tidak palsu, baik dari segi sanad maupun matannya. Kriteria sanad dititik beratkan pada perawi, terutama tentang kapasitas pribadi dan sejarah hidup mereka. Dalam rangka mengikis dan membentengi upaya pemalsuan hadis, para ulama dari kalangan mutaakhirin, yaitu yang hidup sesudah abad ketiga Hijriah, menghimpun hadis-hadis maudhu untuk dibukukan dan dijelaskan status-status hadis tersebut. Faktor utama ditulisnya kitab Al-Laili oleh Asyuyuti adalah yang pertama, keprihatinannya Asyuyuti terhadap tersebarnya hadis palsu di kalangan umat Islam yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya supaya umat Islam itu tidak terjerumus pada penggunaan hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh penceramah ataupun akademis yang tidak mengetahui kesahihan suatu hadis. Kedua, ditemukannya sejumlah hadis yang tidak sampai derajat palsu di kitab Al-Maudhu karya Ibnu Al-Jauzi. Sejauh pandangan penulis, ada 4 hal yang menonjol dari kitab Al-Laili ini. Yang pertama itu Al-La'ali setuju dan menguatkan kepalsuan hadis maudhu dengan mendatangkan jalur periwayatan lain versinya dan komentar-komentar pada kritikus lain di dalam kitab Rijal Al-Hadis. Kedua, itu Al-La'ali menghapus tuduhan palsu suatu hadis, mengangkat derajatnya ke daif saja. Kemudian yang ketiga itu dalam suatu hadis palsu, apabila ada suatu di antara perawinya yang hanya berstatus lemah, maka Asyuyuti menjelaskan kekeliruan tersebut dan menyatakan bahwa perawi tersebut terbebas dari tuduhan pemalsu, namun tetap setuju dengan derajat maudhu hadis tersebut. Untuk pelacakan kriteria yang digunakan Asyuyuti dan menentukan, yaitu pertama ada kriteria sanad, kedua ada kriteria matan. Adapun analisa sampel hadis yang dianggap palsu itu diantaranya pertama hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Maudhu, yang kedua hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, ketiga hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, keempat itu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hukaili di dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu Imam Asyuyuti secara khusus dalam kitab Al-La'ali bersikap tazahul dalam menetapkan kesahihan hadis.
Adapun bukti-bukti yang mendukung, yang pertama itu dalam hukum seorang rawi, Imam Asyuti terkesan lebih mengutamakan ta'dil daripada tajrih. Yang kedua, Imam Asyuti seringkali ketika ingin mengangkat derajat suatu hadis yang dinilai palsu mencukupkannya hanya dengan mengutip pendapat Al-Hakim atau perawi mutazahil lain. Yang ketiga itu cara Imam Asyuti memeriksa dan menilai hadis al-maudhu kurang tegas. Yang keempat, pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa Imam Asyuti tazahul dalam memasukkan hadis dafi dan maudhu. Oke, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.